Wih, ada logo Autobot-nya. Bumblebee Techno Transformers. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone Transformers dari Tekno Indonesia. Ini dia, Tekno Spark Go One. Ini harganya cuma 1 juta lebih dikit doang. Kamu bisa cek aja ya, link di deskripsi video buat beli HP ini di mana. Yang pasti, kalau kamu cari HP murah, termasuk recommended sih, kalau ngeliat spesifikasinya ya. Keren ya boxnya Tekno Spark Go One ini, kerjasama sama Transformers loh. Bumblebee di sini. Dan untuk spek unggulannya adalah layarnya ini udah 120 Hz, terus dia juga internetnya udah 4,5G dan dia udah IP54 resistance, udah tahan kalau kehujanan. Ini keren sih boxnya. Yang saya punya ini varian yang 4128 ya. Kita langsung selongsongin aja, buka. Kemudian box aslinya kayak gini seperti biasa ya, 3 tone warna. Biasanya kan kalau Tekno kan kalau untuk Spark series gitu ya, oranye kayak gini nih. Yang menariknya harga 1 juta tipis, dia tuh dijamin 4 tahun nggak bakalan lemot. Udah stereo speaker, terus performanya pakai Unisoc T615 dan Rainwater Touch. Maksudnya dari Rainwater Touch itu kalau misalkan layarnya basah atau tangan kamu yang basah gitu ya, masih bisa beroperasi dengan sangat lancar gitu. Terus kalau kita lihat di sini garansinya 13 bulan dan spesifikasi unggulan lainnya, dia tuh kamera belakangnya 13 megapiksel, terus dia side fingerprint ya, fingerprintnya di sisi samping, dan dia punya kamera depan udah 8 megapiksel. Langsung aja kita bongkar isinya apa aja. Dan dalam kotaknya bakalan kita dapetin, tentu aja di dalam kotaknya kita bakalan dapetin smartphone-nya ya. Akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian di sini ada buku panduan penggunaan, kartu garansi, dan juga ngasih tahu ya kalau ini tuh dia garansinya 13 bulan. Kemudian kita juga dapat ini soft case transparan yang bening dan tipis ya soft case-nya, jadi nggak bikin berasa HP kamu jadi tebal kalau pakai soft case ini. Kemudian juga masih dapat kabel charger yang panjangnya standar ya, sekitar 1 meter. Dan terakhir kita dapat ini charger adapter yang outputnya 5 volt 2 ampere aja. Masih ada yang satu lagi yang ketinggalan, SIM card ejector, bentuknya kayak gini aja. Bayar banget ya Tekno Indonesia, harga 1 juta lebih dikit, spesifikasinya menarik, terus dia juga masih dapat charger dan juga dapat casing. Merek lain banyak tuh yang udah dihilangin. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya yang masih diplastikin. Nih, 4,5G. Kalau ini jadiin fitur unggulan tuh sebenarnya gimmick sih. Karena rata-rata HP emang udah 4G plus kayak gini, 4,5G. Operator juga semuanya udah support 4,5G, tergantung kita tinggalnya di mana lokasinya. Oke, kita langsung buka aja ya, kita selorotin kayak gini. Nggak perlu dibuka, dikletek-kletek gitu. Langsung aja. Dan kamu bisa lihat nih, wih, desainnya keren banget sih. Untuk HP harga 1 juta, desain kayak gini tuh udah kayak HP mahal ya. Desainnya tuh simple minimalis, nggak ada yang norak-norak, dan bagian kameranya juga udah ngikutin HP buah-buahan. Dan ini bodinya dibikin datar, flat, seakan-akan dari bahan kaca, padahal ini polikarbonat. Udah kayak frosted glass gitu, berasa mewah dipegangnya. Dan ini nggak nempel bercak sidik jari, jadinya aman ya. Kalau seandainya kamu beli yang warna gelap gitu, nggak akan gampang kotor sama bercak sidik jari. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power ya, di mana tombol powernya disatu sama sensor sidik jari. Di sisi atas ada grill speaker, ya ini HP dual speaker ya. Dan di sisi bawah ada port audio, lubang mic, lubang charger, dan juga grill speaker. Sementara di sisi kiri sini ada slot kartu. Dan seperti biasa, kalau HP-HP-nya Tekno itu slot kartunya udah triple slot. Sama ini juga. Jadi kalau mau pakai micro SD, nggak perlu ngorbanin SIM 2. Dan kayak gini nih, tampak depan dari Tekno Spark Go One. Keren banget ya. HP harga 1 juta tipis, layarnya udah punch hole kayak gini. Dan kalau kita masuk ke menu setting ya, di sini kita bisa lihat untuk settingan displaynya. Kita bisa lihat di sini untuk screen refresh rate-nya, kita bisa atur ya. 120 Hz atau 60 Hz. Atau auto aja gitu. Ya sebenarnya 120 Hz kalau nggak pakai chipset kenceng berasa gimmick sih. Karena cuma bisa ngerasain smoothnya itu pada saat kita scroll-scroll layar aja. Buat sosial media gitu. Buat nonton video yang udah support 120 Hz mungkin masih bisa. Tapi kalau buat main game ya tergantung chipsetnya. Support apa enggak. Iya nggak sih? Ya tapi mesti diapresiasi sih. HP harga 1 juta lebih dikit udah dikasih layar 120 Hz kayak gini. Kalau kita lihat lagi di sini, kita lihat about phone-nya, di sini dia tuh untuk RAM-nya sendiri dia tuh udah bisa ya kita atur mau 4+4 atau standarnya di sini 4+2. Jadi kalau misalkan mau dirubah 4+4 kita bisa rubah terus baru di restart gitu ya. Jadi RAM-nya lebih lega. Cuman kalau saya apa adanya aja kayak gini, nggak apa-apa. Baterainya 5000 mAh dan dia ini Android-nya tuh udah Android 14.
Dan di kelas harga 1 juta tipis, ini HP sensornya komplit banget loh. Pertama untuk sensor sidik jari ada sisi samping, terus kalau kita lihat sensor dasarnya, dia punya gyroscope. Ya walaupun gyroscope-nya ini masih virtual gyro ya, tapi lumayan loh punya gyroscope. Terus dia juga punya sensor magnetik, jadi HP ini bisa fitur kompas, dan dia juga punya sensor cahaya di sini. Jadinya untuk kecerahan layar bisa otomatis, nggak perlu manual lagi. Dan kalau ngomongin performa, HP ini tuh udah kencang banget ya untuk kelas harga 1 jutaan. 1 juta lebih dikit gitu ya. Ini dia performanya pakai Unisoc T615 dan RAM 4 GB. Kamu bisa lihat sendiri. Secara Antutu skornya segini, 256 ribuan lebih. Di skor segini tuh biasanya kalau buat sosial media, multimedia, multitasking gitu aman lancar. Buat main game juga udah enak. Kayak kalau dipakai buat main game Mobile Legends, dia tuh udah bisa settingan grafis ultra ya. Tapi kalau untuk frame rate-nya masih super aja. Ya intinya sih kalau buat main game harusnya udah enak banget. Nanti aja ya kita bahas secara detail untuk main gamenya kayak gimana di video reviewnya. Sekarang kita cobain buat kameranya nih. Kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Kita cobain buat kamera utamanya dulu ya. Untuk fokusnya cepat, shutter speed-nya juga cepat. Sekali lagi kita foto di sini ada Shinchan. Tuh, shutter speed-nya cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar. Kalau untuk kamera depannya sendiri yang 8 megapiksel kita coba ya. Shutter speed-nya juga cepat dan kamu bisa lihat hasilnya seperti di layar ya. Sekarang kita cobain buat mode portraitnya. Kayak gitu hasilnya. Menurut kamu gimana? Sekilas buat foto-fotonya. Impresi awal setelah unboxing dan cobain sebentar, HP ini tuh recommended banget untuk kelas harga 1 juta tipis. Gimana enggak? Performanya kencang, udah pakai Unisoc T615, layarnya juga cakep, udah pancol 120Hz, dan desainnya juga udah minimalis, nggak kelihatan kayak HP murah. Kalau menurut kamu gimana? Tecno Spark Go 1 ini? Jangan lupa komentarnya. Semoga videonya bermanfaat, Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Wah, lagi musim ya, HP sejuta layar kayak gini. Makin kesini, makin ke situ.